Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang kesehatan dan pertumbuhan ternak, juga kondisi pakan di perubahan musim. Kemudian juga ada Hari Hewan Ternak Sedunia. Ternyata luar biasa ya. Ternak juga punya hari jadinya gitu ya, hari jadinya. Hari Hewan Ternak Sedunia. Baik. Kita akan dengarkan dulu nih penjelasan apa yang dimaksud dengan kesehatan, pertumbuhan ternak, kemudian pakan-pakan yang biasa digunakan secara umum, kemudian juga apa yang ada di latar belakang Hari Hewan Ternak Sedunia seperti itu. Baik, Ibu Tri. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ketiga saya Bu kesini. Ya, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan bidang kami ya Bu ya, itu kami dari bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan hasil dan pasca panen dan pengolahan hasil. Okay. Jadi bidangnya itu kalau di peternakan ada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil itu satu bidang. Jadi di sini kami fokus untuk masalah kesehatannya. Oke. Ya kan? Sebenarnya kalau untuk manajemen peternakan itu meliputi pakan, kandang, bibit dan kesehatan. Jadi untuk menghasilkan ternak yang berkualitas, itu keempatnya ini harus terpenuhi. Tidak bisa kita kandangnya bagus, tapi kalau bibit, pakan, dan kesehatannya tidak diperhatikan juga tidak akan bisa menghasilkan ternak yang baik. Begitu juga misalnya bibitnya bagus, kandangnya bagus, pakannya juga bagus, tapi kesehatannya tidak diperhatikan juga tidak akan menghasilkan kualitas ternak yang optimal, yang bagus, ya, seperti itu. Tapi jadi sama juga dengan kondisi orang gitu ya. Sama, karena secara fisiologis kan antara manusia dengan ternak itu, dengan hewan itu sama secara fisiologis ya kan. Jadi keempatnya itu harus kita penuhi secara seimbang. Secara seimbang. Iya. Kan? Nah, sekarang ini dengan sama seperti manusia pada saat musim pancaroba itu biasanya kondisi ternak juga akan menurun, akan berpengaruh ya kalau kondisi perubahan musim gitu. Kebersihan kandangnya saja tidak diperhatikan, itu pasti akan menimbulkan penyakit. Apalagi sekarang untuk tahun ini kebetulan kita juga mendapatkan tambahan penyakit baru pada sapi. Dia menyerang sapi dan kerbau, namanya lumpy skin disease atau LSD. Atau kalau orang-orang kampung bilang lato-lato. Apa itu ya? Jadi cirinya itu lumpy skin disease itu lumpy itu benjolan Pak ya. Skin itu kulit, disease itu penyakit. Jadi benjolan penyakit benjolan-benjolan pada kulit. Nah, penyakit ini munculnya bisa masa inkubasinya itu 2 sampai 14 hari. Jadi ciri yang khasnya itu akan muncul benjolan-benjolan di kulit sapi itu. Penyebabnya adalah virus cacar. Sama seperti manusia. Kalau kita bayangkan saja bagaimana manusia kena cacar, seperti itulah. Nah, jadi lepuhannya ini akan bisa pecah dan itu bisa satu badan. Nah, bisa menular juga? Menular ke sapi yang lain, tidak menular ke manusia. Alhamdulillah dia tidak menular ke manusia, tapi dia hanya menular ke sapi, ya kan? Dan yang parahnya ini, kalau kondisinya sudah sangat parah, dia akan menembus ke daging, dan itu akan merusak daging. Akhirnya daging tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau PMK daging masih bisa dikonsumsi ya Bu ya. Kalau yang kotor. Kalau LSD ini tidak bisa. Karena sudah satu badan rusak. Dia tidak bisa. Artinya virusnya itu mendalam gitu ya. Sampai ke organ dalam. Sampai ke organ dalam bisa. Ya, bupur ini jeruan-jeruan gitu. Bupur burina ini kan yang biasa di lapangan ya. Mungkin bisa ini kan bupur yang masalah LSD untuk di ternaknya. Oke, gimana bupur? Jadi pengalaman kami di lapangan tentang LSD ini diawali dengan gejala demam. Setelah demam itu akan muncul 2 sampai 7 hari pertama.
di saat demam itu masih ada, benjolan-benjolan itu disertai benjolan-benjolan itu akan muncul juga. Nah, benjolan ini akan muncul sedikit banyaknya tergantung dari ketahanan tubuh dari si sapi dan perawatan sapi dalam kandang. Ketika perawatannya tidak bagus begitu ya, atau Benjolannya- tidak mencukupi persyaratan, maka benjolan ini akan semakin banyak begitu kan? Banyak, ya akan semakin banyak. Jadi sapi di termo juga ya? Iya, ternyata. Ya, Ada. benjolannya itu macam-macam. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Makanya Mm-mm. orang menyebutnya sebagai penyakit seperti lato-lato. Gitu. Dan benjolan ini yang kami sudah ada pernah tangani lama. Dia akan pecahnya itu lama. Oh, Iya, dia bisa sampai 1 bulan, 2 bulan tuh baru mulai pecah. Lama, dan pemulihannya memang sangat lama. Pengobatannya pun dilakukan secara rutin dan akan bertahap dalam jangka waktu yang lama juga. apakah penyakit ini juga bisa mematikan kepada ternak? Bisa mematikan. Sangat bisa. Karena itu kan virus, serangan virus menurunkan kekebalan tubuh, otomatis nanti bakteri virus yang lain juga bisa masuk. Jadi ada pengalaman selain penyakit LSD ini muncul, PMK-nya juga muncul kembali. Nah, ini akan memperparah keadaan. Apalagi diperparah lagi kalau sakitnya sudah sampai ke kaki. Jadi dia tidak mampu untuk Berdiri. Nah, itu akan memperparah kondisi sapi. Seperti Ibu bilang tadi, tamu ya, penyakit tamu ya. Apakah ini kiriman lalu lintas Ya, persapian otomatis. kita atau gimana? Ya otomatis Pak, karena kan kita agak sulit untuk mengendalikan lalu lintas ternak ini ya. Karena untuk antar provinsi, sebenarnya penyakit ini awal deteksi itu tahun berapa ya? Tahun 2022. Pertama kali di Indonesia tahun 2022 di Di Riau. Riau itu. Jadi kan 2022 di Riau merambat sampai ke Surabaya. Kalau sudah di Surabaya, ya sudah kita tinggal tunggu saja. Dan ternyata tahun ini Ada di tempat kita. ada di tempat kita. Jadi memang penyakit ini kalau PMK itu biasanya seminggu 2 minggu itu bisa sembuh. Kalau ini memang memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena tadi kata Bu Pur tadi iya, kan pecahannya itu lama, ya, gitu itu kan ya, menyebabkan kalau dia sudah kulitnya- ada benjolan. kulitnya itu jadi cacat gitu ya. Nah, untuk memulihkannya itu yang sangat lama. Kadang-kadang pemilik ternaknya juga nggak sabar ya, nggak sabar. Apalagi kalau ternak itu sampai kelihatan kurus karena nggak mau makan. Nah, itu yang bikin Iya, maksud saya tadi dengan adanya penyakit ini berdampak apa sih kepada ternak begitu? Maksud saya apakah berdampak kepada kondisi makan dia atau mungkin secara langsung membuat badannya tidak seimbang atau kurus atau bagaimana begitu? Iya, otomatis kalau dia jadi lukanya dia kan Lukanya di badan ya? Ya, lukanya di badan. Tapi kan itu artinya menyebabkan dia masih bisa makan gitu, mulutnya masih bagus. kalau dia sudah jadi lukanya ini, lepuhnya ini juga bisa terjadi di saluran pernafasan dan saluran pencernaan di mulutnya itu. Apalagi kalau dia disertai dengan PMK. PMK itu kan ciri khasnya luka di lidah. Iya, makanya itu kalau Nah. PMK kan berarti kan mulut nih, Iya, otomatis makannya mulut, terganggu iya. gitu. Kalau itu juga iya. Makanya bisa sampai kurus ya, pengalaman kita di lapangan bisa sampai kurus. Karena benjolan itu kan kita tidak bisa atur, bisa muncul juga di saluran cerna dan saluran Iya, pernafasan itu nggak selalu di kulit gitu. Oh. Jadi kalau sudah muncul di saluran pernafasan mengganggu pernafasan, di saluran pencernaan ya mengganggu dia makan. Jadi artinya lebih berat daripada PMK ya. Iya, PMK kan dia hanya di mulut ya. Iya. Mulut dan dia kaki. tidak, mulut dan kaki dia tidak menyerang ke badan Iya. begitu. Kalau ini badan dan juga bisa di mulut seperti itu. Dan penyembuhannya lama sekali Lama gitu sekali, ya. Bu. Oke, baik. Nah, lalu Ibu, bagaimana kondisi pakan yang baik untuk ternak kita dalam kondisi perubahan musim saat ini? Ini kan rumput agak susah nih. Iya. Jadi memang kita harus ada inovasi ya Bu ya. Yang selama ini juga sudah banyak. Kita tidak bisa tergantung lagi pada rumput, apalagi rumput alam, ya kan? Jadi kita harapkan kalau rumput peternak sintetis nggak mungkin dong ya. ya kita berharap peternak juga punya lahan rumput khusus. Jadi kan ada diharuskan ya. Iya, Tapi kan tidak semua peternak kita punya lahan luas gitu. Ya, jadi ternak rumput itu kan tidak harus ditanam di satu hamparan gitu. Misalnya di pekarangan rumah kita ada, bisa kita tanam rumput-rumput
rumput-rumput yang kualitasnya baik seperti king grass, BH tuli, sakaria, odot, kan banyak rumput-rumput yang kualitasnya lebih baik ketimbang rumput alam. Kemudian bisa juga ditambah dengan konsentrat, makanan-makanan tambahan seperti ya itu tadi konsentrat, kemudian ampas tahu bisa juga ya yang sedang diinovasi oleh BPPT ya. Itu dari pelepah sawit. Makanya ada Siska Quintip salah satunya itu kan mengoptimalkan sampah sawit untuk pakan ternak. Ya, apakah ini ada perubahan perkembangan ketika ternak kita yang biasa makan rumput misalnya ya, lalu pada musim perubahan musim ya rumput alami itu susah begitu, jadi jerami ya. Iya, sehingga diberikan makanan konsentrat tadi, makanan olahan yang kayak dari limbah sawit dan lain sebagainya. Maksudnya perubahan gimana Bu? Kalau jadi gini, artinya dengan makanan tambahan ini kan akan membuat. Artinya ini hanya sebagai makanan tambahan. Iya, makanan tambahan. Makanan utamanya itu tetap hijauan. Karena memang lambung sapi itu kan memang untuk mengolah makan hijauan. Iya, bukan? saya tadi berpikirnya begini, Bu Tri. Ketika perubahan musim, ya apalagi ibaratnya kan lahan kita yang untuk tumbuh rumput-rumput ini sudah agak berkurang. Ya, pertama mengering karena musim ya. Yang kedua karena berkurang, ada pengalihan fungsi. Nah, itu dia. Nah, sehingga makanan untuk ternak kita ini kan otomatis berkurang. Sedangkan kita tanah laut kan lumbung ternak nih, khususnya sapi ya, yang perlu makanan hijau-hijauan itu. Nah, artinya terbatas sekali nih makanan buat dia nih. Nah, sehingga bisakah diganti dengan makanan yang olahan tadi? Tetap hijauan tetap makanan utamanya. Karena tetap harus ada ya. Komposisinya tetap 60-40 ya Bu ya. 60-40. Jadi 60% itu tetap harus hijauan. Kita tidak bisa sama sekali tidak atau ditukar gitu. Kalau konsentrat 60, hijauan 40 dalam musim kondisi yang serba sulit. Bisa juga dengan jerami, tapi jerami yang harus diolah, difermentasi, tidak bisa. Kalau kita ini kita bicara ideal ya Bu ya. Kita bicara ideal. Memang kalau pada saat musim kemarau kayak gini banyak aja kita lihat yang makan ternak yang makan jerami, hidup juga katanya kita. Tapi kan masalahnya dia makan cuma untuk mempertahankan kehidupan dia, tapi tidak kualitas dia. Iya gitu. Itu sebenarnya. Seperti kalau di lapangan tuh disarankan kalau misalnya jerami aja itu biasanya kami sarankan untuk penambahan mineralnya. Jadi sekarang tuh sudah ada produk mineral yang di situ sudah ada mineralnya, ada komposisi mineral sendiri, ada vitaminnya sendiri, ada asam amino sendiri. Jadi walaupun dia nanti makanannya jerami kering saja, asal ada air minumnya itu ditambah dengan vitamin dan mineral tadi, insya Allah masih baik, masih bisa berkembang dengan baik. Saya tadi berhayalnya makanan ini kayak ada makanan pabrikan gitu ya, kayak Bama gitu ya. Iya, berharapnya seperti itu gitu. Jadi kita tidak tergantung sepenuhnya dengan alam, karena kita tahu alam ini nanti lama-lama akan habis nih ya, rumput yang di alam, lahan untuk menanam rumput juga akan habis. Kalau katanya Bu Tri tadi kita bisa nanam di pekarangan. Masyarakat kita lebih mengutamakan untuk orangnya sendiri gitu ya, nanam di pekarangan. Iya, sampai sekarang kan masih sudah banyak yang kayak toga kayak apa gitu ya untuk orangnya sendiri. Saya tadi berpikirnya seperti itu gitu. Kalau rumput gajah itu memang bagus Bu ya? Rumput gajah iya Pak. Itu rumput yang salah satu yang direkomendasi ya. Banyak jenis rumput, banyak varietas rumput yang berkualitas. Jadi supaya tidak tergantung pada rumput alam saja. Tapi tetap butuh lahan kan ya? Iya, makanya kan kadang-kadang ditanamnya di pinggir-pinggir galangan sawah biasanya kan, di kebun kayak gitu. Jadi mereka memanfaatkan tanah semaksimal mungkin untuk rumput-rumput. Dan biasanya itu juga mereka pakai untuk mereka panen pada saat musim seperti ini. Kalau kita sendiri Bu Tri, tanah laut misalnya, kita tahu kan ya tanah laut kan lumbung ternak nih, lumbung ternak begitu. Adakah kita punya perkebunan khusus untuk makanan ternak itu?
punya Pemda ya? Belum ada. Kalau punya Pemda nggak ada. Paling kita ada demplot di Beberapa. Ya, kalau beberapa ada makan, titik. Ya, banyak tapi hanya kalau dalam skala kita kecil sendiri nggak gitu ya. nggak punya. Yang punya lahan khusus untuk pakan hijauan pakan ternak itu ya di BPTU. Tapi itu kan untuk mereka sendiri. Iya, gitu. iya, Kalau iya. kalau kita nggak punya. Kalau Iya, untuk- saya berpikirnya ke depannya kita butuh itu gitu ya. Kita butuh itu. Kalau ketika kita ingin mempertahankan tanah laut sebagai lumbung ternak. Karena untuk mengharapkan para petani, peternak menanam sendiri tentu agak-agak kurang inilah istilahnya, karena kan belum tentu mereka punya lahan yang luas sedangkan mereka punya ternak yang banyak begitu. Tapi petani kita sudah nanam kok ya, banyak Iya. petani kita. Malah ada yang khusus mereka beli tanah itu untuk nanam rumput. Iya, Karena iya. mereka memang lebih mengutamakan daripada pertanian, mereka lebih mengutamakan peternakannya. Itu banyak mereka tanahnya sudah hektar-hektar. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat Lahan ini. eks tambang juga banyak, Bu. Ya, dulu kan sempat mau dimanfaatkan itu, ya kan. Cuma memang perlu Nah, perlakuan itu karena dia, kan ya maksud saya tadi di situ Iya, pemerintah karena kan lahan eks tambang kan punya negara ya. Punya Maksudnya negara mikirnya begitu. situ itu. Nah, itu yang saya pikirkan tadi. Nah. Jadi pemerintah kita dalam hal ini melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan gitu kan mempunyai lahan yang bisa kita jaga ya, Betul. tidak dialih fungsikan begitu, sekaligus juga kan secara reklamasi gitu dari dampak-dampak buruk dari hasil tambang bekas tambang itu, seperti itu. Ya paling tidak kita dapat melakukan percontohan di situ begitu, kemudian mungkin dapat mengatasi krisis pakan ternak pada saat-saat tertentu, apalagi dalam perubahan musim seperti itu. Ini dan berharap juga nih ke depannya nih, maaf karena bukan orang peternakan tapi ini hanya Betul. pikiran semata Iya. gitu ya. Jadi mungkin yang harus dipahami gini Bu, rumput itu tidak bisa kita biarkan tumbuh sampai seberapapun. Iya. Dia harus dipanen, Mm-mm. ya kan? Dia harus dipanen. Kalau nggak dipanen dia malah rusak. Mm-mm. Jadi beberapa tahun yang lalu kita punya kegiatan. Jadi kita mau bikin perbibitan. Jadi perbibitan ternak juga perbibitan Pakannya, oke. itu di daerah Pagatan ya. Tapi sampai sekarang karena kendala satu dan lain hal belum bisa kita wujudkan. Jadi waktu itu tanahnya juga sudah beberapa hektar ada di sana ya. Sudah kita sudah bikin planningnya semua, cuma karena satu dan lain hal belum bisa kita. Oke, mudah-mudahan ya bisa tercapai di suatu ketika, di suatu masa gitu ya. Saya berharapnya ketika kita punya lahan khusus untuk hijauan ternak tadi, seperti yang Ibu Tri sampaikan tadi, pada suatu hari suatu masa dia harus dipanen gitu ya. Iya. Nah, kita bisa membuat, saya pernah baca tapi di luar negeri ya. Ya, ada makanan ternak, hijauan ternak itu udah di packing, udah kayak dibekukan gitu. Iya, seperti itu ya. Iya, betul, seperti itu. Oke, baik. Kita ke paritener ini apa ini, Bu Tri? Apa itu? Patriner ini apa begitu yang dimaksudkan, kemudian apa pengaruhnya bagi ternak kita? Veteriner itu segala kegiatan yang menyangkut dengan hewan dan manusia hubungannya. Jadi Maksudnya interaksi. Iya, interaksi. Jadi Realnya berupa apa? jadi gini, ada penyakit-penyakit yang bisa juga menular ke manusia, dan itu yang kita kelola, jangan sampai penyakit pada hewan itu bisa menular ke manusia. Oh, seperti tadi penyakit yang LSD lato-lato tidak. tadi. LSD LSD tidak. bukan Jadi zoonosis. penyakit yang menular ke manusia itu penyakit zoonosis ya, itu rabies. Kalau pada sapi antrak, tapi alhamdulillah antrak belum ada di tempat kita. Oke. Brucellosis, avian influenza atau flu burung. Kemudian satu lagi apa ya? Banyak sih, banyak penyakit-penyakit Artinya yang ini juga menyangkut pembinaan kita juga kepada para peternak ya. Iya. Agar Jadi gini peternak dan sebenarnya, keluarganya gitu ya terhindar dari menularnya penyakit yang ada di ternak itu, seperti itu. Iya. Jadi Oke. sebenarnya inti dari pemeliharaan ternak itu menjaga pakan, kemudian sanitasi kandang juga, dan tujuan sanitasi kandang untuk kesehatan, dan yang terutama lagi kita banyak penyakit ternak itu yang
asalnya dari virus. Mm-mm. Virus itu kan tidak ada obatnya, Mm. ya kan? Mm-mm. Salah satu caranya untuk pencegahannya adalah dengan vaksinasi, Yap. ya kan? Mm-mm. Nah, sementara ini banyak masyarakat kita yang masih menolak Divaksin hewannya. Iya. Nah, itu Hewannya atau orangnya yang divaksin? hewannya. Hewannya. Kalau orangnya divaksin corona aja banyak yang nolak kan ya. Iya, betul. Nah itu. Jadi Iya, iya. jadi kendala kita di situ. Kalau pemerintah sudah cukup untuk menyediakan anggaran, Mm-mm. vaksin tidak terbatas, kita waktu itu dikasih vaksin PMK ya. Mm-mm. Kemudian ini LSD juga seperti itu. Ayo mau berapa mau. Cuma masalahnya kesadaran masyarakat kita juga untuk menjaga kesehatan ternaknya, terutama melalui vaksinasi itu masih sangat rendah. Itu Iya. kendala kita. Karena pemikiran masyarakat pun banyak bahwa setelah vaksinasi ada perubahan dengan sapi Iya. gitu ya. Ya memang kita tidak bisa memungkiri ya setiap respon Ada individu hal yang baru ya. masuk ke tubuhnya Iya, gitu ya, respon sama juga individual dengan manusia. Iya. terhadap obat-obatan kan setiap individu tuh berbeda-beda ya kan. Kita tidak bisa memungkiri. Memang ada kadang-kadang habis divaksin PMK sapinya malah sakit katanya kan, panas badannya Iya, iya. misalnya atau jadi nggak mau makan, itu ada, kita tidak memungkiri itu. Betul. Tapi kan itu jumlahnya juga tidak banyak dan kita juga Dan selalu itu bisa disembuhkan iya, begitu dan itu ya. bisa disembuhkan tuh. Cuma ya namanya masyarakat ya itu kan sapi itu punya nilai ya kan. Betul. Kalau misalnya sakit takutnya nanti kenapa-napa, Iya, lalu betul. akhirnya Nilainya menyebar, turun gitu iya, ya. menyebar Ah. kemana-mana lalu Akan. tidak mau divaksin. Oke. Lalu untuk penyakit yang baru ini, lato-lato ini tadi di Kecamatan Takisung, apakah sudah ditemukan ada penyakit ini, Ibu? Sudah Bu, dari bulan Juni sudah ada penyakit ini di Takisung dan awalnya malah yang pertama kali terdeteksi Di salah Takisung. satunya di Takisung. Oke, apa yang kita lakukan untuk tidak menyebar kepada yang lainnya? Ya waktu itu karena dia letaknya juga di dalam Jauh ya, terpencil gitu ya. jauh ya kami juga menyarankan cuma untuk didesinfeksi sama kita melakukan pengambilan sampel waktu itu sejalan itu juga dilakukan pengobatan. Karena waktu itu vaksinnya belum ada. Waktu itu Belum waktu sampai itu, ke ya, kita. ya, ya, ya. Vaksinnya belum Ah, sampai ke ah, kita. ah. Jadi kita hanya melakukan keperlakuan-perlakuan Iya, gitu ya. berdasarkan perlakuan. Tapi alhamdulillahnya juga sembuh. Oh, sudah sembuh. Iya, yang pertama kali kena itu sembuh dan memang itu langsung menyebar ya karena kan penyebarannya juga bisa lewat lalat, lalat sama caplak. Jadi kemarin pas munculnya itu juga pas musim hujan. Jadi kan banyak lalat-lalat yang ya musim lalat kan. Dari jarak desa satu ke desa lainnya memang agak lama waktunya. Cuman penyebarannya ya cukup Gugur. lumayan. Iya. Kalau vaksin ini kan, kalau setahu saya, kalau dengan manusia vaksin ini sebelum terjadi, Iya. ya kan sebelum terjadi ya. Nah, ketika kita sudah menemukan apa yang bisa kita lakukan, artinya sapi itu sudah Terkena. Terinfeksi. Iya, sudah terinfeksi begitu. Kalau yang kami lakukan di sana untuk saat ini untuk sapi-sapi yang sudah terinfeksi kita anggap dia sudah punya kekebalan sendiri. Jadi paling tidak dia sudah pernah sudah mengenal virus itu. Untuk yang kita lakukan vaksinasi untuk yang sapi-sapi sehat Yang aja. belum, Iya, iya, yang oke. belum kena. Pada saat Kalau yang pada saat dia kena gitu ya, pada saat dia kena, tapi dia belum divaksin. Nah, ini bagaimana obatin. perlakuannya? Kita obatin sesuai gejalanya. Oh. Kita bikin hewan itu senyaman mungkin, paling tidak mau makan lah istilahnya. Jadi kita kasih pengobatan sesuai gejala yang muncul. Ada obat minumnya gitu ya? Iya, kita kasih Paracetamol nah. Panas itu. kita kasih vitamin. Lain ampicillin. Tapi di karantina dengan sapi yang lain juga ya? Iya, Diasingkan sendiri. kan? Pengarantinaan begitu ya. Pengarantinaan kalau di masyarakat juga tidak bisa maksimal Nah, karena itu. kan satu kandang itu pasti dia akan campur dengan yang lainnya. Nah, ini. Paling tidak kami cuma bisa digeser sedikit gitu dan dilakukan desinfeksi setiap harinya. Kami kasih desinfektannya, nanti mereka yang melakukan desinfeksinya pakai semprot gitu. Satu kandang tuh kita semprotin sehari sekali atau sehari 2 kali gitu. Kalau yang sakitnya kita obatin Bu sesuai gejalanya. Antar desa aja kena Bu ya? Apalagi yang sampingan Bu ya? Ya itu, makanya itu. Saya berpikirnya seperti itu. Apa ya? Terasa agak ngeri gitu. Ya, peternak sendiri juga sudah punya gimana sih caranya sapiku ini bisa
sembuh. Misalnya dengan tambahan larutan gula merah sama telur biar dia Diminum gitu? iya diminumkan. Tambah jahe juga ya? Iya, STMJ. STMJ gitu jahe, iya, STMJ berarti, iya. Kalau di Takisung seperti itu, yang sering dikasihkan peternak sendiri itu larutan gula merah sama telur sama asam jawa itu dicampur. Oke, Ibu Pur, adakah upaya-upaya atau apa sih penemuan atau penelitian kita begitu terhadap pengobatan dari penyakit-penyakit hewan kita ini yang mungkin secara kearifan lokal mungkin Tradisional. memakai apa ya kayak kata orang sih daun apa yang bau mahung itu? Daun ketapang daun apa sih? Apa itu katanya itu kan untuk penyakit kulit tuh sebenarnya. Kalau orang-orang dulu memakainya untuk yang penyakit kulit orang ada panu ada apa gitu. Nah kemudian juga katanya ada daun apa gitu juga bisa ditumbuk dikasih kapur dikasih apa gitu lalu ini kan apakah itu memang dibenarkan oleh para dokter hewan yang ahli dengan kesehatan hewan atau bagaimana itu? Kalau penelitian khusus sih kami belum melakukan. Ya, Cuman kalau pengalaman di lapangan memang ada peternak yang ngasih misalnya seperti daun penisilin. Daun penisilin itu mereka tumbuk lalu mereka tempelkan di luka badan di luka atau di bisul-bisul yang gitu. lato-lato tadi. Ya, terus ada juga yang pakai daun binahung. Daun binahung itu mereka tumbuk tempelkan pada luka si sapi itu. Ya, kami belum kalau secara khususnya kita belum ada melaksanakan misalnya kayak penelitian demplot percobaan gitu ya belum secara pastinya. Iya, yang kami gunakan ya obat-obatan kimia biasanya. Kalau misalnya luka kan ada antibiotik spraynya. Iya. Itu Ada ininya, ada apa sih obat merah itu namanya? Betadine. Iya, tadinya gitu ya untuk mengobatinya gitu. Kita nyakin tadi seperti seperti kita saya bayangannya hampir sama dengan manusia kan ya Putri yang sudah disampaikan. Atau disambur be. Cacer disambur. Disambur ya. Sambur dingin ya. Tadi kan disampaikannya oleh Putri ya, ada sebagian masyarakat kita yang masih menolak dengan perlakuan kimia begitu. Makanya tadi saya berpikirnya ke situ gitu. Dengan menggunakan kearifan lokal ya. Karena masyarakat kita maklum masyarakat ya. Jadi kadang-kadang kebanyakan tubuh manusia sendiri pun mereka kadang-kadang kebanyakan makan obat, nanti kayak begini, nanti begini, begitu juga mungkin dengan ternak mereka seperti itu. Ya, jadi kalau kita misalnya dalam kondisi masyarakat kita seperti itu, kita masuk melalui kearifan lokalnya, gitu. Ya kalau gitu Bu, misalnya kita kasih aja lampur dingin dikasih apa gitu atau ada daun apa yang ditumbuk gitu ya. Tapi itu sudah direkomendasi oleh para dokter hewan, maksud saya sudah diteliti bahwa itu memang bagus gitu ya untuk kesehatan hewan kita. Kalau penelitian khusus kita belum. Ya. Tapi memang gini ya, peternak kita tuh pintar-pintar kok. Peternak kita Iya, artinya mereka melakukan uji coba sendiri. Iya, mereka uji coba sendiri. Uji coba sendiri. Ya, nah sehingga artinya kan itu belum bisa diakui secara umum begitu. Karena kan bukan dari ahlinya. Tapi kalau untuk dari alam kita malah tidak keberatan karena biasanya kalau dari tumbuh-tumbuhan itu kan dia tidak akan kecuali memang yang kita tahu itu memang mengandung racun gitu ya. Tapi kalau daun-daun binahung itu yang saya khawatirkan Putri. Iya, kadang-kadang mereka mengolah sendiri karena mereka mengolah sendiri-sendiri kan tentu saja perlakuan dari pengolahan mereka kan beda-beda. Iya, banyak sedikit campurannya juga beda-beda. Pasti kan bukan hanya melulu satu bahan begitu kan ya. Nah kalau misalnya ada dari para ahli kita, dokter hewan kita yang sudah melakukan percobaan, ini komposisinya ini seperti ini, begitu, cara mengolahnya ini seperti ini, begitu, kemudian cara memberikannya kepada ternak kita seperti itu, sehingga kita dapat memastikan bahwa ini akan bagus untuk ternak kita, gitu, tidak akan terhindar dari efek-efek negatif dari campuran sendiri dari mereka seperti itu. Belum ada sih mungkin ke depannya ya nanti kita dapat mengusulkan gitu kan karena kita sudah melakukan penelitian tersendiri gitu seperti itu. Untuk LDS ini Bu, apakah lebih baik untuk pengendalian serangganya aja Bu? Apa kalau dengan insektisida udah beres serangga atau lalat yang bisa menyebabkan penularan ini?
Iya, memang salah satu pengendalian LSD ini dengan pengendalian Lalat insekta, saja. dengan pengendalian. Jadi kan bukan cuma lalat aja, jadi bisa lalat, bisa nyamuk, bisa caplak, Ya, ya kan. Jadi betul. intinya dia mengisap darah. Jadi mengisap darah yang Mengandung darah virus. yang mengandung virus, kemudian dia hinggap ke hewan lain, itu yang bisa menyebabkan penularan. Memang salah satu cara untuk pengendalian LSD ini pencegahan LSD dengan pengendalian insekta, dengan pengendalian lalat, dan itu memang kita anjurkan ya buat petani-petani peternak itu untuk menyediakan obat-obat semprot. Biasanya sudah banyak aja ada dijual di pet shop obat-obat untuk pengendalian lalat ini sudah ada. Karena biangnya itu Bu, kan serangga nih Aedes ini. Iya, sudah. Iya, Memang itu karena serangga kan karena kita daerah tropis ya Bu, Iya, biasanya tuh daerah yang nyaman untuk mereka berkembang biak gitu. Jadi memang kebersihan Apalagi kalau kandangnya misalnya dia. pada musim-musim tertentu Iya. begitu ya. Ya musim buahnya kan lebih banyak Iya. nih kayaknya. Oke, baik, saya ke Bu Rina. Bu Rina, di Batu Ampar sendiri bagaimana perkembangan dari peternakan kita? Karena Batu Ampar juga merupakan salah satu daerah yang potensial dan bagus sekali untuk peternakan kita. Di Batu Ampar peternakannya cukup bagus ya Bu. Rata-rata masyarakat di Batu Ampar punya hewan ternak Ya. gitu. Terus di Batu Ampar juga ada lahan sawit yang tadi Siskaku Intip itu dapat ada mendukung dalam program untuk ya. pakannya. Jadi metode pemeliharaan di Batu Ampar macam-macam, intensif, ekstensif, dan itu Semi. gabungan seminya itu ada. Kemudian varian ternak kita Bu untuk Kecamatan Batu Ampar lebih ke mana? Lebih ke ternak sapi atau ternak yang lain? Di Batu Ampar ada semua Bu, ada sapi, sapinya berbagai macam jenis dari Pendataan Bali, yang dilakukan Mosen. ya? Ya, dari kalau pelayanan kita kan kelihatan Bu, dari sapinya segala macam jenis, PO Bali, Cimental, Limosin, Kisar, Brahman, Madura itu ada. Kalau ayam ada juga ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam KUB ya Bu, ayam kampungnya itu untuk perbibitannya juga ada di Batu Ampar. Terus kambing ada juga, itik juga ada juga. Ya. Lalu kalau UPT kesehatan hewan ini di tiap-tiap kecamatan itu berposko di mana Ibu? Kalau UPT Puskeswan di Tanah Laut ada 4 Bu, biasanya di sentra-sentra ternak di Takisung, Batu Ampar, Penjepatan, dan Kurau. Oke. Kalau untuk Batu Ampar letaknya di Desa Batu Ampar, jadi persis di depan Pasar Batu Ampar. Di depan Pasar Batu Ampar. Itu bekas kantor kecamatan yang lama itu ya? Kantor kecamatan lama kan sebelah sana Bu, ini bekas Kantor kantor peternakan, seberangnya kantor pos. Kantor pos persis kan BPP, jajarannya BPP Puskeswan, persis depan Pasar Batu Ampar. Ya, belum pernah terlihat ya saya. Memang berkunjung ke Puskeswan Batu Ampar. Begitu. Lalu operasionalnya ini setiap hari gitu? Setiap hari Bu, setiap hari. Kalau kantor itu buka Senin sampai Jumat, tapi kalau untuk pelayanan tetap dilayani di hari libur dengan peternak menghubungi langsung petugasnya. Nanti petugasnya datang ke lokasi. Bagaimana antusias masyarakat kita dengan adanya Puskeswan ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, Puskeswan ini jadi tempat mereka bertanya tentang penyakit, pengobatan segala macam. Sering juga yang hewan-hewan kecil ke Puskeswan untuk vaksin rabies, pengobatan atau pemberian vitamin itu juga banyak. Selain itu kita juga ke lapangan kan Bu, vaksinasi yang sekarang lagi gencarkan vaksinasi LSD. Itu semua dilakukan dengan gratis untuk vaksinasi ya Bu. Iya. Bu Tri, untuk Tanah Laut sendiri data kita itu untuk jumlah ternak yang kita unggulkan itu ada berapa banyak Bu? Unggulan kita kan sapi Yap. ya Bu ya, itu ada sekitar 80.000 ekor. 80.000 data ekor itu terakhir. tersebar berarti di semua kecamatan. Ya. Yang lebih dominan di kecamatan mana? Plehari. Plehari paling banyak, yang kedua di Takisung. Penyepatan. Penyepatan, kemudian Takisung, Batu Ampar, sisanya Menyebar. ada kecuali Bumi Makmur.
kecuali Bumi Makmur. Itu kalau Bumi Makmur tidak ada sapi, Tidak ada sapi. tidak ada sapi. Oh begitu. Karena potensi Itu dia mau saya ternaknya tanyakan. tinggi. Adakah kecamatan kita yang Potensi yang ternaknya beda. Kurau ada, tapi paling sekitar 100-200. Iya. Itu juga ada, cuma hanya ada di beberapa desa. Tapi kalau di kecamatan yang lain itu hampir rata di setiap desa itu pasti punya. Kecuali Bumi Makmur. Bumi Makmur itu tidak ada karena di situ sentra itik, ya kan. Jadi Mungkin lahannya yang kurang mendukung gitu ya. Bisa. lahannya- mungkin karena di plotting Sama begitu dengan Putri. rawa. Di plotting bahwa di situ tidak mungkin karena apa ya, animo masyarakat di sana Iya. ya. Masyarakat di sana tuh tidak terlalu apa ya dengan pemeliharaan. Memang dari dulu, Kurau Bumi Makmur itu memang kurang antusias dengan sapi. Mereka lebih ke itik. apakah mungkin ada hubungannya antara apa ya budaya, sosial dan kondisi masyarakat dengan ternak yang mereka pelihara? Iya, kalau kita lihat ya apa ya, kita bicara kita bandingkan antara, ini bukan cuma rasis ya Bu ya, tapi antara suku Jawa dengan suku Banjar, cara pemeliharaannya memang sudah berbeda gitu kan. Biasanya kalau peternak-peternak yang suku Banjar itu lebih suka melepas liarkan sapinya. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang dari suku Jawa, itu biasanya sapinya itu dipelihara secara intensif, paling tidak semi intensif gitu. Tapi kalau yang dari beberapa desa ya yang mayoritas itu orang lokal, itu biasanya ekstensif. Makanya kita agak sulit untuk mengendalikan penyakit di daerah-daerah dengan sistem pemeliharaan ekstensif. Belapas. Iya, belapas sapinya nggak bisa ditangkap, ya kan? Iya, Yang punya aja kadang-kadang tahu sapinya sakit tuh sapi sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kami sulit untuk menangani sapi-sapi dengan pemeliharaan ekstensif. Iya. Ini juga yang ingin saya tanyakan juga, Bu Pur, di Panjipatan, kawasan Takisung gitu ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang punya sapi banyak, hampir ya 18 ekoran lah dia punya sapi, tapi sapinya itu dilepas begitu ya di Padang, rantau, ya. di rantauan Gunung. Padang, Padang. Iya, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bu Pur, apakah ini juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan dan perkembangan si ternak kita? Ya, sangat berpengaruh, Bu. Mereka yang jelas dari segi pakannya mereka harus mencari pakan sendiri. Sapi itu Iya. Sendiri. Jalan Iya, dia. dia berjalan sendiri, di mana lahan yang untuk saat ini kan lahan pengembalakannya juga sudah agak sedikit. terbatas ya. Sekarang orang sudah, kalau di Takisung sendiri sekarang sudah mulai sapi itu semi intensif. Kalau di Takisung sendiri, Iya. yang dulunya ekstensif waktu awal-awal kami di sana itu memang lepas karena lahannya juga masih luas. Kalau sekarang kan sudah banyak pertanian ya, pertanian sudah maju, jadinya sangat terbatas. Terus ini yang awalnya itu pemeliharaan ekstensif ini sudah mulai ke semi intensif. Jadi sebagian mereka sudah menanam rumput, sudah mulai bikin kandang. Sangat sedikit yang tidak punya kandang kalau sekarang. Kalau di sana. Iya. Apa yang menjadi kendala mereka ketika kita harus mengarahkan ternak ini kepada pemeliharaan yang berkandang tadi? Mencari rumputnya. Jadi ada kebiasaan orang-orang tertentu itu kan agak males. Apalagi kalau sapinya banyak gitu ya. Rajin loh, kadang rajin gue. Rajin. Karena kan kalau dikandangkan dia harus Menyediakan pakan, iya. harus Menyediakan menyediakan pakan, pakan. ya. Kalau misalnya ekstensif itu kan sapinya yang cari makan sendiri. Tapi mandiri sehat olahraga. Ada yang bergabung Bu? Oke, baik. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya yang ada di Tuntung Pandang. Amin. Oke, Bu Armah, apa kabarnya juga pagi hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Banyak bisnis sapi menelpon. Iya, pasti. Ya, dulu Bu Ana tuh masih SD, masih warna bunda mengingun sapi. Sampai sekarang kan? Kambing, lagi SD sudah tuh mengingun sapi, mengingun kambing, beli sekolah. Oh iya. Tuh Hadi juga lihat habis itu boleh. Iya. Padahal Silakan. kalau zaman dahulu ini Bu Mas sistemnya beli aja Bang obat-obatan itu ya kan. Kalau dulu kan ada Bunda. Oh. Jadi dulu tuh nutuk temulawak. Nah, itu yang dimaksudkan tadi.
kunyit asam itu terus dikasih telur. Kadang-kadang kalau minumnya tuh banyak beras dari uyan. Nah, iya. Nah, itu yang sebenarnya itu zaman dulu. Tapi kalau ini orangnya males yang kayak gitu Bunda, banyak itu. lah. Jadi ditinggalkan ya nutuknya tadi. Ditinggalkan. Jadi kan kalau kita bikin kan sepuasnya itu sapi kambing. Kalau ini kan kita kayaknya bertangkit lah tinggalan kita nukar Bunda. Gitu kah? Iya kalau itu. Lalu kendalanya apa nih Bu Arma? Ya itu nalun takonakan itu benar sedikit. Kalau sapi yang zaman ini kan gue lumpuh, kadang-kadang tahu-tahu rabak kejang gitu. Nah kadang-kadang kan nggak ada sapi garing disembelih langsung dijual. Kayak apa dagingnya itu? Apakah ada mempengaruhi dia manusia gitu? Nah kan kebanyakan lu melihat kayak itu yang lumpuh langsung sembelih kan itu karena apa jadi itu. Cuma itu aja di pengaruhnya itu aja Bunda. Oke. Ini mantan mengun sapi mengun kambing. Iya, mantan peternak ya. Bukan mantan preman ya. Bukan preman pensiun. Oh ya itu ya, ada mantan lagi mantan cucu ya ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak sahabat saya yang ada situ Bapak Ibu. Oke. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ternyata mantan peternak gitu ya. Bu Tri, bisa dipahami apa tadi yang disampaikan oleh Bu Arma. Kalau dulu kan ya yang ulun sampaikan tadi kita bisa meramu sendiri gitu ya. Cuman itu kan kayak masih liar ya, masih belum terpastikan muatan-muatannya gitu ya. Tadi ada temulawak, ya, dikasih telur, air beras ya dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan sapi yang sakit tiba-tiba seperti lumpuh katanya, lalu rabah, lalu kejang-kejang, lalu disembelih. Nah, apakah dagingnya ini juga berpengaruh dengan manusia? Oke, silakan. Terima kasih Bu Arma. Oke. Jadi memang sampai sekarang juga masih ada peternak-peternak yang rajin. Itu kan kalau kita bilang tuh mengolah jamu ya. Jamu untuk sapi. Jamu sampai sapi. Sekarang sampai sekarang masih banyak peternak-peternak yang masih rajin ya mengolah jamu. Dan kita juga itu termasuk pengobatan ikutan ya Bu Pur ya. Karena kita nggak bisa juga setiap hari menyuntik sapi ya, kasihan juga sapinya kalau kita manusia kan bisa minum obat sampai 1 sampai 5 hari misalnya kan, atau kalau misalnya kurang ditambah lagi. Kalau sapi kan nggak bisa begitu. Sapi kita tidak bisa ngasih antibiotik oral, itu tidak dianjurkan karena lambung sapi itu kan banyak flora-flora yang diperlukan untuk proses pencernaan. Kalau kita kasih antibiotik, kita takutkan floranya itu akan mati, justru akan mengganggu proses pencernaan ininya. Jadi biasanya obatnya itu kita kasih suntik, ya kan? Suntiknya itu paling kalau yang obat yang biasa dipakai teman-teman, yang obat-obat yang bagus itu 3 hari sekali disuntiknya. Ya, jadi hari ini disuntik, 3 hari kemudian, 3 hari kemudian itu. Tapi itu juga kan nggak bisa terus-terusan ya Bu Pur ya, karena personel kami yang sangat terbatas, personel kami nggak mungkin kita datangi sapi setiap 3 hari itu seperti itu tuh sangat tidak mungkin. Jadi biasanya kami minta juga peternak itu untuk menambahkan dengan jamu-jamuan. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya baik, obat yang kita kasih itu, obat suportifnya itu akan lebih cepat bekerja. Artinya dalam kondisi seperti ini ya obat-obat tradisional itu memang dianjurkan kita anjurkan. Jadi misalnya kan kita tahu kunyit mengandung apa gitu kan, kunyit kan mengandung antibakteri juga ya, temulawak tadi ya itu juga supaya gancang makan ya itu. Jadi memang temuan-temuan itu tetap kita anjurkan petani untuk membuat gitu loh. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan komposisinya ya Bu ya. Biasanya kita jangan terlalu banyak juga gitu ya. Temulawak terlalu banyak nanti kalau manusia kadang kanasian gitu. Apa Bu? Kadang kanasian katanya Bu. Makan terus Bu. Iya kan, seperti itu kan ya, karena kan itu kan nafsu makan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau obat-obat tradisional sampai sekarang
masih kita rekomendasikan karena biasanya obat tradisional itu berdasarkan pengalaman. Ya Ibu kan ya, berdasarkan pengalaman. Kemudian untuk yang sapi lumpuh ya Bu Rina Rabah, kejang-kejang, ada pengalaman nih di Ada pengalaman Bu Rina atau Bu Pur atau Kalau sapi yang lumpuh tiba-tiba terus kejang-kejang Bu, kalau tadi yang Ibu Armah tanyakan untuk dagingnya dikonsumsi, insya Allah aman ya Bu. sebenarnya kalau misalnya penyakit sapi yang tiba-tiba lumpuh kemudian kejang-kejang itu penyakit apa sih Bu Rina? Banyak sebab Bu. Oh, banyak sebab. Oke. Kalau misalkan sesuatu kan pasti ada awalannya. Biasanya diawali dengan lesu, penurunan nafsu makan, demam. Kalau peternaknya aware, biasanya dia kan akan manggil petugas ya Bu. Sudah tahu dari gejala-gejala Iya, awal tidak gitu mungkin ya. yang tiba-tiba langsung lumpuh Iya, betul. atau kejang-kejang gitu. Pasti kan ada awalannya. Kalau sudah diobati terus tetap lumpuh dan kejang-kejang, kita nggak bisa bilang sakit apa, harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kirim sampel ke lab atau gimana. Tapi kalau untuk daging, insya Allah aman dikonsumsi. Karena Apakah memang dianjurkan Bu Rina ketika kondisi sapi seperti itu gitu ya, dia sudah lesu, kemudian ada lumpuh, kejang-kejang, itu apakah dianjurkan kepada para petani segera disembelih begitu? kalau petaninya cepat lapor, pasti ada proses pengobatan dari kami ya Bu. Berapa kali pengobatan. Nanti kan nanti bisa lihat kemajuan dari pengobatan yang kami berikan. Kalau memang tidak ada kemajuannya, terus sapi itu makin parah ya Bu, yang kami anjurkan cepat itu. Tidak ada jalan lain ya. Untuk mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar gitu. Tapi yakin tadi ya bahwa dagingnya tidak Insya Allah. tidak berpengaruh. Dari sekian penyebab, dari sekian pengalaman yang sudah didapatkan dengan kondisi sapi lumpuh, rabah sorangan, kemudian kejang-kejang, dagingnya sudah diteliti tidak apa-apa. Insya Allah Bu, karena dari beberapa kasus kan kami kirim sampel juga. Kalau ada kasus kayak gitu biasanya kan harusnya ya Bu ya kita lihat organ dalam terjadi perubahan seperti apa. Karena kalau di daging itu kan tidak ada perubahan yang bisa banyak dilihat. Otomatis kalau dia mati dan kejang kan perubahannya pada organ-organ vital ya Bu. Itu yang harusnya dilihat, mana yang terjadi pembesaran, mana yang terjadi Bu, kelainan fisik, misalkan ada bintik-bintik atau apa gitu. Kayak itu, nanti itu yang kami kirim ke lab. Memang harusnya kalau ada kasus seperti itu disampaikan ke petugas Bu. Kalau sebelum habis dipotong itu petugas bisa lihat. Iya. Itu yang ingin saya sampaikan tadi ya kepada para petani kita yang para peternak kita yang menemukan saya hewan ternaknya seperti itu ya. Meskipun sudah dipotong gitu ya, tapi harus lapor dengan para petugas kita sehingga nanti dari sampel organnya si ternak itu dapat diteliti. Seperti itu, dianjurkan seperti itu supaya adalah Bu kelanjutan dari sakit apa sih. Kalau misalkan ada penularan kan kita bisa lakukan pencegahan. Iya, betul sekali. Lalu selama ini peternak kita menggunakan jalur seperti itu enggak Bu Rina? Untuk beberapa peternak yang memang mudah untuk menghubungi petugas gitu ya, aware ya Bu, kalau lebih aware, itu ada Bu kayak gitu. Jadi sebelum mulai ini Dok, loyo jatuh gitu, kami akan datang melihat kondisinya, kayaknya sudah nggak bisa nih Pak, karena pengobatan sudah dilakukan 2 atau 3 kali gitu. Nah, lalu dengan kondisi sapi yang tadi sakit mendadak gitu kan, ya, pernahkah kita melakukan tes laboratorium terhadap organ-organ sapi tersebut, khususnya dagingnya gitu yang konsumsi? Pernah ya? Kalau ada petugas yang datang disarankan untuk ngambil Setiap kali ya kita lakukan. Oke, baik. Artinya diyakini Bu Armah. Ya, diyakini karena sudah saya tanyakan tadi setiap kali. Jadi diyakini bahwa sapi yang memang lumpuh, rabah, kejang-kejang ya itu dagingnya aman. Jadi tambahkan sedikit ya Bu ya. Jadi kalau memang banyak penyakit pada ternak sapi, tapi yang dagingnya tidak bisa dikonsumsi itu yang antrak ya. Pertama antrak itu tidak boleh disembelih. Tapi kita kan di sini tidak ada, alhamdulillah, dan dagingnya jadi tidak boleh disembelih dan tidak boleh dikonsumsi. Kalau LSD itu kan lebih karena kerusakan pada daging, ya kan, kerusakannya pada daging. Walaupun kita tahu, kita lihat dan itu misalnya aman, artinya penyakit itu tidak menular ke kita. Kalau antrak itu kan bisa menular ke kita. LSD itu tidak bisa menular ke manusia, tapi kita tidak mungkin mengkonsumsi daging LSD karena kondisinya memang sudah tidak layak, gitu loh.
Jadi kalau untuk yang lumpuh, kejang, kemudian rabah, kejang, itu kita mau tahu penyakitnya apa, untuk diagnosa pastinya ya harus ke lab. Tapi secara pemeriksaan klinis ya, kalau dia sapi Bali kemungkinan itu jembrana, Bu. Jembrana itu aman dagingnya untuk kita konsumsi. Iya, oke. Iya, artinya saya ingin memastikan gitu, Ya. ingin memastikan supaya pendengar kita juga dapat memahami ya, artinya tenang dengan beli daging di pasar Iya. ya, meskipun kondisi sapi yang tadi kejang-kejang, rabah, lumpuh ya dengan sendirinya. Kalau daging di pasar itu kan dipotongnya di RPH, Bu. Iya. Di RPH itu ada dokter hewan yang Iya. meriksa. Tapi kan ada saya tidak tahu yang motong di luar ini menjualnya kemana gitu. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Ya, ada kemungkinan juga kan tembus ke pasaran ya, selain daripada yang dipotong di rumah Ya. rumah hewan. Baik, kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita yang sudah bergabung, rekan Aiman di Manaran. Betakun pang bujur juakah di musim kemarau nih rumput karing kawah aja dimakan-makan dengan dikasih garam. Baiklah gasan sapinya dan pertumbuhannya. Oke. Yang kedua, ada rekan Ijai di Plehari, pertanyaannya apakah LDS itu menyerang sapi aja? Apakah bisa menularkan ke domba atau kambing? Seperti itu. Oke, ada 2. Ya, untuk yang Rekan Aiman di Manaran. Rumput diuyahi ya. Iya. Ini banyak yang terjadi di lapangan memang. Yap. Kalau kita ngasih jerami aja, memang sebagian itu diuyahi. Ya. Itu supaya apa? Pertama itu menambah mineralnya. Karena dari garam itu kan ada kandungan zat Mineral. Yang saya tahu nih kalau di garam ada yodium gitu ya. Iya, NaCl. NaCl-nya ya. Ada kandungan itu. Yang kedua itu merangsang si sapi untuk memakan banyak jeraminya. Karena Berasa aja boleh. ya biar lebih berasa. Dikasih rasa. Kita jual ya. Garam apa? Hambar. Garam tanpa uyah ya. Oke, lanjut Bu Pur. Tapi akan lebih baik lagi kalau jerami itu juga bisa diolah Pak sebetulnya. Difermentasi. Ya, bisa diolah, difermentasi. Fermentasi jerami atau silase, dibikin silase. Itu sebetulnya nutrisinya akan lebih baik daripada yang cuman jerami kering aja. Tapi memang ada perlakuan-perlakuannya. Seperti penambahan molase atau konsentrat atau bekatul yang diolah dalam tempat yang kedap udara. Jadi itu baunya akan sangat harum. Oh, begitu. Ya. Jerami dengan rumput sama ya Bu ya? Bisa. Tadi kan yang ditanyakan rekan Aiman bisa nih jerami, rumput bisa yang kering rumput. gitu ya, rumput yang Iya. kering kasih garam. Nah, Iya. lalu untuk pengolahan rumput kering ini tadi, sudahkah petani kita mengetahui cara-caranya begitu? Fermentasi tadi. Dari Iya. Dinas Peternakan sebetulnya sudah rutin melakukan sosialisasi penyuluhan dan bahkan praktek seperti itu. Cuman mungkin ya belum mengena ke Menyeluruh lingkungan ya. menyeluruhnya karena kan biasanya mereka ke kelompok-kelompok ternak kayak gitu. Apakah mungkin harus ada tempat khusus Bu wadahnya? Memang ada tempat khusus Pak. Biasanya bisa disiasati pakai plastik, kantong plastik itu nanti dibikin kedap udara atau pakai drum-drum gitu. Nah, lalu dengan baik. kondisi rumput kering atau jerami kering tadi yang diolah, yang diberi garam tadi, pertanyaannya baikkah gasan sapinya pertumbuhannya bagaimana apa pengaruhnya begitu? Kalau untuk pertumbuhan ya memang kurang ya Bu, karena kan dari kandungan protein dan mineralnya aja sudah kurang, tapi daripada tidak sama sekali lebih baik dikasih. Daripada lapar ya. Iya betul. Artinya ini betul ya rekan Aiman. Ini artinya pada saat-saat musim kemarau ya. Jadi kita lagi krisis gitu ya. Krisis rumput segar gitu. Tapi ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Tapi Berapa pada lama dasar- pekamannya itu Bu? Berapa lama jangka Kalau waktunya? pembuatan silase tadi atau fermentasi biasanya 7 sampai 21 hari itu baru bisa dipakai. Masa lapar sapinya. Ya kita persiapannya harusnya musim Ya, sebelum musim kering kering. kita kumpulkan dulu bahannya baru diolah, nanti dipakainya di saat musim kering. Lama Sudah ya, pernah ada 21 dipraktekkan hari nih ya Bu ya? Ada Bu, ada.
Jadi kelompok-kelompok ternak gitu ya. Iya. Ada berapa banyak kelompok ternak kita di tanah laut? Waduh, kalau itu banyak banget. Oh, banyak Cuman yang melaksanakan juga ini kalau Iya. kita Kisong ada tuh kelompok yang masih berjalan sampai saat ini melaksanakan itu ada 2-3 kelompok lah yang masih membuat silase untuk pakan ternaknya. Nah, kalau mau berkunjung ke Takisong di kelompok BSI itu masih ya itu masih membuat silase. Oke, nah ya rekan Aiman di Manaran sebenarnya baik bagus ya untuk pertumbuhan, cuman tentu ada perbedaan dengan makan rumput yang asli yang hijau, yang segar begitu ya. Nah ini dapat digunakan pada saat-saat kita lagi krisis rumput ya, pada saat-saat musim kering begitu ya. Oke. Yang kedua tadi, apakah ada itu menyerang sapi aja? Apakah bisa menularkan ke domba atau ke kambing? Ya, Kan Ijah ya. Oke. jadi namanya LSD ya Bu ya. LSD, LSD, Lumpy Skin Disease. Oke, LSD. Nah, itu LDS tadi. Ya, LSD ini cuma menyerang sapi dan kerbau. Jadi tidak menular ke kambing, ke domba itu enggak. Beda dengan PMK. Kalau PMK semua bisa ya. PMK bisa. Oke, berarti Kenapa ya Bu ya? Ya, Karena sama-sama kaki 4 juga Bu ya? Iya, mungkin karena struktur apanya iya, ya. mungkin ada ininya. Kan tidak semua penyakit juga bisa menyerang semua jenis hewan, gitu kan. Jadi kalau LSD ini ya cuma untuk di sapi dan Domba ya. Kerbau. Kerbau. Artinya rekan Ijai, Anda yang punya kambing atau domba, jangan ya takut. Aman. aman ya. Kambing dan dombanya aman. Oke, jadi tidak akan terserang dari. Kambingnya vaksin PMK aja. Oke, nah kambingnya sama dombanya ya. Dan domba dengan kambing itu beda kah Bu? Beda. Beda. Oh, Beda. gitu. Jadi domba dan kambingnya divaksin ya. Vaksin PMK. Vaksin PMK ya. Untuk LSD tadi aman ya. Aman rekan Ijai. Baik. Oke, Bu. Iya. Sudah. Ternyata tidak terlalu jauh berbeda ya pemeliharaan ternak khususnya sapi, kerbau gitu ya dengan kondisi orang ya. Ada beberapa persamaan, tetapi ada juga tadi beberapa perbedaan yang patut dipahami. Nah, lalu dengan para peternak kita sudah memahamikah Bu Tri dengan cara-cara atau perlakuan-perlakuan untuk kesehatan tadi seperti kandang, pakan, bibit dan juga kesehatan secara umumnya? Secara umum mayoritas sekarang kalau saya lihat mereka sudah paham Bu. Oke, Banyak yang sudah alhamdulillah. paham pemahaman mereka tentang ternak karena kan mereka pelihara ini memang untuk diambil hasilnya, gitu kan. Jadi setiap walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar mereka sudah mulai memahami. Artinya kesadaran masyarakat kita terhadap pemeliharaan ternak yang baik itu sudah Cukup tinggi sudah ya. sangat baik dibanding beberapa tahun yang lalu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kalau Ya. gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga akan semakin ada peningkatan ya terhadap upaya-upaya yang juga akan disupport oleh pemerintah kita, gitu ya tadi tentang makanan dan lain sebagainya gitu yang bisa sehingga para peternak kita tidak merasa khawatir pada saat-saat perubahan musim. Ya. Apalagi pada musim, mudah-mudahan di tahun ini kayaknya musim panas ya tidak terlalu panjang ya. Ya, Tidak Ibu, terlalu panjang. Mudah-mudahan sebentar lagi musim Oke, hujan. satu lagi Bu Tri yang saya tanyakan. Kita biasanya khawatir kan ya ketika musim panas ya, karena rumput pada kering. Lalu pada saat musim hujan, apakah kita juga khawatir ada sesuatu yang berubah dari hewan ternak kita? Pada saat musim hujan biasanya penyakit malah banyak muncul. Oh. Kenapa? Karena kelembapannya tinggi. Ya kan, kelembapan tinggi menyebabkan bakteri, virus itu lebih mudah berkembang biak. Dan pada saat kondisi seperti itu, kalau kondisi kita ya, kita nih secara umum ya bicara umum, manusia maupun hewan, kalau kondisinya tidak baik, virus, Imun kalau katanya. ya imun kita rendah, itu akan lebih mudah terinfeksi. Makanya kenapa kita selalu melaksanakan kegiatan vaksinasi pada saat kemarau ya. Pada saat sebelum musim hujan, dengan harapan pada saat musim hujan kekebalan itu sudah muncul. Jadi pada saat terinfeksi mereka sudah nggak masalah lagi. Jadi sebenarnya itu. Artinya kalau ketika musim kemarau yang dikhawatirkan tadi pakan ya, pakan yang kurang. Tapi ketika musim hujan ada penyakitnya. Iya, oke. Baik. Lalu terakhir terus ya kayaknya. Apa nih yang menjadi himbauan bagi peternak kita di Kabupaten Tanah Laut? Ya, himbauannya
karena ternak ini merupakan makhluk ekonomi, ya ada nilai ekonominya. Kalau memang kita tergantung dengan ternak, peliharalah ternak itu dengan baik, ya kan. Sebenarnya tidak susah, tidak sulit, asal aware lah, kita lebih aware ya terhadap. Jadi misalnya kalau ternaknya sudah mulai kelihatan lesu, silahkan lapor. Kita Dinas Peternakan itu setiap hari, ya kan, mulai Senin sampai Jumat itu buka. Ada petugas-petugas kita yang bisa melayani di lapangan. Kita juga punya poskeswan di 4 kecamatan yang teman-temannya juga stay di sana dan bisa melakukan pelayanan dengan baik gitu loh. Kemudian satu lagi pesan saya, tolong kalau petugas kami datang untuk melakukan vaksinasi jangan ditolak. Jangan ditolak. Kita sudah berusaha. Kita vaksinasi itu kalau manusia kan datang ke pusat pelayanan, kami yang datang ke kandang. Kita datang dari kandang ke kandang. Kita maksud kita supaya ternak kita sehat gitu kan, supaya orang juga pelihara ternak aman dan tidak rugi karena penularan penyakit gitu kan. Tolong jangan melakukan penolakan. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke kami. Betul. Jangan modal berguru di YouTube atau berguru di media sosial ya. Kan banyak itu nih jarnya kayak ini karena amun divaksin sapi kita kayak ini. Jangan, silahkan mendatangi, menghubungi kami ya kan di Dinas Peternakan, nanti akan kami berikan pemahaman gitu. Artinya percaya dengan petugas ya yang secara real ya ada di sekitar kita. Karena kami juga tidak mungkin kami mau merugikan peternak ya kan. Semua yang kami lakukan itu adalah untuk kesejahteraan peternak. Iya, jangan berguru kepada kata angin. Kata angin kan tidak bisa membaca ya. Oke, baik. Saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan kita sudah berada di zona lewat ya, karena juga kita tanah laut itu merupakan lumbung ternak, sehingga juga kita banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan ya dalam hal peternakan ini. Baik, kami berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi dapat menambah wawasan pengetahuan dan bahkan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya para peternak ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tri, Bu Pur dan juga Bu Rina. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Tri, Bu Pur dan Bu Rina. Selamat beraktivitas di tanah laut. Mudah-mudahan peternak kita selalu sejahtera. Amin. Ya, ternak kita juga jadi aman dan bebas dari penyakit. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.